Baiklah, adik mahasiswa dari ISIF ya, Cirebon, dapat ucapkan selamat datang di Keraton Kasukun Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini mahasiswa-mahasiswi dari ISIF Cirebon datang berkunjung ke Keraton Kasepuhan Cirebon, pengen tahu lebih jauh tentang sejarah bagaimana keraton ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Iman Sugiman sebagai Kepala Bagian Informasi dan Pemandu Wisata di Keraton Kasepuhan. Tadi yang ditanyakan awal adalah bagaimana sejarah berdirinya keraton. Jadi Keraton Cirebon ini merupakan peninggalan kerajaan Islam. Yang mendirikan Keraton Cirebon adalah Pangeran Walang Sungsang. Nama lain beliau adalah Pangeran Cakrabuana. Namanya banyak ya. Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Haji Abdullah Iman, Mbahku Cirebon, banyak sekali. Beliau adalah putranya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sebetulnya Pangeran Walang Sungsang itu pewaris tahtanya Kerajaan Pajajaran, putra mahkota Kerajaan Pajajaran. Beliau keluar dari Kerajaan Pajajaran membangun kerajaan di Cirebon. Yang dulu Keraton Cirebon sebelum terbagi ada beberapa keraton, yang mana Pangeran Walang Sungsang membangun keraton di sini. Nama keratonnya adalah Keraton Pakungwati. Pakungwati adalah nama putrinya Pangeran Walang Sungsang. Beliau punya anak perempuan yang cantik rupawan, namanya Ratu Ayu Pakungwati. Kemudian setelah istana berdiri, kerajaan ini berdiri, nama Pakungwati itu diterapkan menjadi nama kerajaan Cirebon, yaitu kerajaan atau Keraton Pakungwati. Itu didirikannya abad 15, tepatnya di tahun 1430 Masehi. Nah, Keraton Pakungwati setelah berdiri itu diserahkan kepada keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah, karena potensi sebagai pemimpin ya. Jadi Raja Cirebon yang pertama kali adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau adalah kepala negara kerajaan Cirebon. Beliau bukan hanya seorang raja, bukan hanya seorang kepala negara. Beliau juga seorang ulama besar, seorang wali ya, aulia juga umaroh. Beliau adalah raja juga wali, yang mana gelar kewaliannya yaitu Sunan Gunung Jati. Orang Cirebon nggak asing ya mendengar nama itu ya. Nah, itu masa pemerintahan kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah mengalami masa kejayaan. Sehingga adik-adik kalau buka di YouTube ada peta Jawa, itu di sana dari abad 10, 11, 12 sampai zaman kolonial, Cirebon ini pernah jadi negara. Sebelum ada negara Republik tahun 45 itu, di abad ke-15 Cirebon, negara Cirebon. Yang disebut Caruban Nagari. Pemimpinnya, rajanya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Itu mengalami masa kejayaan. Konon dari sejarah Caruban Nagari atau negara Cirebon ini, wilayahnya meliputi sampai Jakarta, sampai Banten. Itu masuk kekuasaan kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Banten diserahkan kepada putranya, yaitu kepada Sultan Hasanuddin. Banten itu putranya Cirebon ya. Jadi kalau ada orang Banten yang mendengar Cirebon, wah saudara Pak, ya, gitu kan. Jadi Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin, itu dengan keratonnya bernama Keraton Sorosoan. Nah, itu dalam catatan sejarah Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu umurnya sangat panjang. Wafat di usia 120 tahun. Jadi turun tahtanya tidak ke anak, tidak ke cucu, tapi ke cicit. Cicit itu kata orang Cirebon siapa? Buyut ya. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah punya putra. Putranya itu belum bertakhta menjadi raja, udah wafat dulu. Putranya punya putra lagi, cucu, putu jadi orang Cirebon ya. Juga cucunya belum bertakhta menjadi raja, Sunan Gunung Jati masih hidup, udah meninggal juga. Cucunya punya anak lagi, buyut kata orang Cirebon sih ya, atau cicit. Itu wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah di tahun 1568. Itu cicitnya menggantikan tahta pemimpin. Nah, setelah kepemimpinan kedua, kemudian
diteruskan sampai wafat juga, tetapi di era kepemimpinan yang kelima, yaitu dari Panembahan Girilaya, itu terjadi proses sejarah yang dulu Keraton Pakungwati, Keraton Cirebon itu satu, itu di sana di era abad ke-16-an di zaman Panembahan Girilaya itu terjadi masa penjajahan Belanda. Sebelumnya belum datang penjajah Belanda. Itu wafatnya Panembahan Girilaya, itu anak-anaknya itu dihasut Belanda. Itu Belanda itu mengadu domba keluarga kerajaan, ada politik pecah belah, disebutnya apa? Divide et impera ya. Itu politik adu domba Belanda. Itu kakak adik anak raja itu dihasut hingga pecah. Di Cirebon ada 2 sultan, 2 keraton. Kakaknya di sini dari kata sepuh, kasepuhan itu sepuh, artinya sepuh itu tua. Kemudian di utara ada keraton lagi namanya Kanoman. Kanoman itu nom itu udah yang menjadi sultan kasepuhan pertama bernama Sultan Pangeran Samsudin Martawijaya. Adiknya di utara di keraton Kanoman yang bernama Sultan Anom Pangeran Badriddin Kartawijaya. Di sini menurunkan silsilah kesepuhan, di sana ada Kanoman. Di situ terjadi sejarah 2 kesultanan. Itu setiap pengangkatan raja atau sultan itu dipantau oleh Belanda. Jadi kekuasaan keraton itu diawasi oleh Belanda pada masa penjajahan ya. Yang mana dikenal dalam sejarah Indonesia, Belanda itu menjajah sampai selama 350 tahun ya. Ya. Nah itu Kesultanan Cirebon terbagi menjadi ada 2, Sultan Sepuh dan Sultan Anom. Yang sampai sekarang di Kasepuhan ini sudah menurunkan Sultan Sepuh ke-15 yang sekarang ada. Di Kanoman sekarang ini Sultan Anom ke-12. Jadi itu sekilas sejarah singkat tentang berdirinya Keraton Cirebon dari abad ke-15 yang dibangun oleh Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabuana yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Di Cirebon dikenal dengan kewaliannya itu Sunan Gunung Jati ya. Disinilah rumah kediaman Sunan Gunung Jati. Itu dari sejarah singkat. Dan kalau untuk sejarah dari Cirebon sendiri, di Cirebon sendiri itu kan memiliki ada beberapa keraton. Tadi yang sudah dijelaskan ada Kasepuhan dan juga Kanoman. Nah, kaitannya dengan dengan keraton Cirebon. Sekarang ini ada Kasepuhan, itu Kacirebonan itu gelarnya bukan kesultanan, kepangeranan. Sultan hanya di perkembangan keluarga Kanoman banyak ya, dan menempati di Kacirebonan. Bentuk rumahnya bentuk keraton, digelarnya itu kepangeranan. Itu menginduknya ke Kanoman ya. Jadi Kacirebonan mengindukkan yang Sultan di Kacirebonan menginduk dengan ini kepangeranan gelarnya family dari jadi Cirebon itu tidak campur kebijakan. Contoh keluarga keturunan keraton dari silsilah ada yang Elang Ratu gitu ya, keraton itu yang meninggal dunia itu dimakamkan di Astana Gunung Jati. Tahu kan? Seputar Kasepuhan. Itu yang jaraknya 7 kilo dari sini. Di sana dimakamkan ada mahasiswa dari Bangku Pangeran Cakrabuana dan lain-lain. Nah, keturunannya itu dimakamkan di keturunannya sampai sekarang yang masih mempunyai darah keturunan itu yang meninggal dunia berhak dimakamkan di situ. Keluarga keraton bukan hanya tinggal di sini, di luar keraton, di luar kota juga banyak ya yang mempunyai gelar raden, pangeran ataupun ratu gitu ya. Itu kalau keluarga dari keraton Kasepuhan yang masih punya gelar itu yang meninggal ingin dimakamkan di Astana Gunung Jati itu minta izinnya ke Sultan Kasepuhan. Sejarah Kanoman itu ada kerabat familinya yang meninggal dunia pengen dimakamkan di sana minta izinnya ke Sultan Kanoman. Kacirebonan itu nggak bisa menentukan sendiri, minta izinnya ke Sultan Kanoman karena bagian dari Kanoman. Pangeran Cakrabuana
namanya banyak, tapi sifatnya masih family, menyatu malah ya, karena sebelum Pangeran Cakrabuana, Tadi kan Haji Abdullah Iman, Mbahku Cirebon, banyak sekali. Cakrabuana dimakamkan di Gunung Jati. Beliau adalah putranya Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Aku sangkan tentunya Pangeran Walang Sungsang itu pewaris tahtanya Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Putra mahkota Pangeran Cakrabuana, Pangeran Walang Sungsang makamnya ada di Astana Gunung Sembung di Cirebon ya. Yang digelar Mbahku itu bukan Keraton Cirebon sebelum Pangeran Cakrabuana Keraton Cirebon juga, mana Pangeran Walang Sungsang membangun keraton di sini. Nama keratonnya adalah di Keraton Pakung, apa namanya, Talun. Ya, yang Mbahku juga Garumati adalah nama putrinya. Pangeran Walang Sungsang, beliau punya anak perempuan yang cantik rupawan konon. Namanya Ratu Ayu Pakumati kan ya, banyak. Kemudian setelah istana berdiri, kerajaan ini berdiri, nama Pakumati itu diterapkan menjadi nama kerajaan Cirebon, yaitu kerajaan atau keraton Pakumati. Bukan, itu didirikannya abad 15, tepatnya di tahun 1430 Masehi. Di Gedang Alang-alang. Keraton Pakumati setelah berdiri masih diserahkan kepada. Jadi yang awal merintis Cirebon bernama Syarif Hidayat, kemudian dilanjutkan oleh Mbahku Cakrabuana pemimpinnya. Nah, yang merintis Cirebon awal itu Gedang Alang-alang adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah kepala negara kerajaan Cirebon. Ya, tertuanya beliau bukan hanya seorang raja, bukan seorang sesepuhnya gitu ya. Ini yang merintis awal Cirebon tuh Gedang Alang-alang, Mbahku Cirebon. Yang titik awal bangunan yang ada di Cirebon tuh bukan di sini. Beliau yang sekarang menjadi Keraton Kanoman tuh awal pertama kali rumah tuh di situ. Wali yang mana gelar kewaliannya yaitu kita masih hutan belantara. Cirebon tuh di tepi laut pandang negara Jawa. Itu Alang-alang. Gelar sebetulnya kayak Gedang Alang-alang itu membapak itu masa pemerintahannya ya. Kerajaan Cirebon membuka lahan, mendirikan suatu saung, mengalami masa kejayaan. Di titiknya tuh sehingga adik-adik kalau buka di YouTube ada peta Jawa terpecah dua. Jadi itu di sana adiknya tuh abad 10, 11, 12 Witana, namanya Witana. Bangunan pertama Cirebon ini pernah jadi Witana, adanya di Kanoman. Sebelum ada negara Republik tahun 45 itu awit-awitnya anak umat Cirebon negara pertama ada bangunan tuh di situ yang disebut Caruban tadi. Itu pemimpinnya rajanya adalah Syarif Talun. Aku ucap itu Walang Sungsang ya Dayaan. Udah pernah ke Gunung Jati belum, non? Dari situ ke atas. Caruban Nagari atau negara yang di atas, yang paling atas itu wilayahnya meliputi sampai Jakarta sampai Banten. Makam itu masuk ke Rara Santang, kekuasaan kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Pangeran Fatahillah. Banten diserahkan kepada putranya. Samping tembok ada Sultan Hasanuddin, Pangeran Cakrabuana berdekatan dan berdekatan dengan ada orang Banten putri Cina Cirebon. Wah, saudara Pak gitu. Jadi Banten dipimpin oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Itu kan keratonnya bernama Keraton. Dan ada pun itu dalam catatan sejarah Syarif Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati karena umurnya sangat panjang, wafat di usia 120 tahun. Gunung Jati hadir, Syarif Hidayatullah turun tahtanya tidak ke anak, tidak ke cucu Prabu Siliwangi, tapi ke cicit. Cicit itu kata orang Cirebon siapa? Buyut ya, Kian Santang itu. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati anak-anak raja yang tinggal di kerajaan Pajajaran bertahan menjadi raja yang masih di era kerajaan putranya punya putra lagi. Cucu, putu jadi orang Cirebon ya, tanah Sunda. Juga cucunya belum bertahan. Istrinya banyak, anaknya pun juga banyak. Yang mana Prabu cucunya punya anak lagi. Buyut orang Cirebon sih ya, istrinya. Ya Kiai, pengen ngawinin anak Kiai ya kudu sahadat dulu. Itu Nyai Subangan, itu cicitnya Nyai Subangarang, menggantikan bersahadat. Pemimpin setelah pernikahan dikaruniai 3 anak. Nah, setelah kepemimpinan kedua, kemudian Cakrabuana diteruskan Tang yang wafat juga, tetapi di era Kian Santang yang suka cerita sinetron tuh lah, itu putra putri Siliwangi yang Panembahan. Beliau keluar dari kerajaan Pajajaran, berguru ilmunya tuh dengan yang dulu guru besarnya itu Syekh Darul Kafi. Itu di sana Nurjati yang jadi nama Iyan Cirebon ya, abad ke-16an besarnya zaman Panembahan gitu itu terjadi langsung sang Rara Santang dan Kian Santang. Sebelumnya belum datang, itu belum ada Sunan Gunung Jati. Itu wafatnya Panembahan gila ya, muda itu anak-anaknya itu dicerita 3 putra putri Prabu Siliwangi mengadu domba setelah kerajaan namanya politik Nurjati lah disebutnya apa, setelah bisa Devito et Imrah ya, itu politik menyempurnakan keislamannya untuk menurut
menunaikan haji ke tanah suci Cirebon ada dua keraton, langsung Sang Rara Santang kakaknya datang menunaikan ini ke tanah suci. Yang perempuan itu Nyimas Rara Santang ketemu jodohnya di tanah suci Mekah, namanya Kanoman. Nyimas Rara Santang itu ketemu jodohnya dengan Raja Mesir Sultan Syarif Abdullah, keturunan ke-21 dari Rasulullah. Ada silsilahnya di situ. Jadi di silsilah keraton ayahnya Syarif Hidayatullah, Sultan Syarif Abdullah, Sultan Mesir itu generasi ke-20 dari Kanjeng Nabi. Di situ ketemu jodoh di Mekah, pernikahan, tinggal di Mesir. Pernikahan Nyimas Rara Santang dengan Sultan Syarif Abdullah dikaruniai 2 anak. Yang pertama Syarif Hidayatullah, yang kedua Syarif Nurullah. Sebetulnya pengganti tahta Raja Mesir itu Syarif Hidayatullah. Karena Syarif Hidayatullah terpanggil hatinya untuk syiar agama, pulang ke tanah Jawa. Yang menggantikan posisi di Mesir itu adiknya Syarif Nurullah. Nah itu Syarif Hidayatullah beserta uaknya dan pamannya itu pulang ke tanah Jawa di Cirebon, menduduki Kerajaan Pakuwati. Nah, Kerajaan Pakuwati rumah tinggal istana sekaligus sebagai pusat syiar Islamnya. Yang mana Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ditugasi Wali Songo menyebarkan atau dakwahnya itu di Jawa bagian kulon, Jawa Barat tanah Pasundan. Itu silsilah tentang catatan dari pendidikan keislaman. Jadi guru besarnya daripada orang tua Kanjeng Sunan itu bergurunya ke Syekh Nurjati, Syekh Datul Kafi, yang makamnya di sebelah timur dari makam Sunan Gunung Jatinya, di seberang jalan ya. Dan mungkin pada waktu itu kan yang mana Cirebon masih terkenal dengan adat budaya terus juga agama yang bukan Islam. Mungkin ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Sunan Gunung Jati dalam penyiaran agama Islam itu apa saja, Pak? Iya. Jadi dalam syiarnya para aulia dulu, para wali dulu dikenal dengan wali songonya ya. Wali songo itu 9 wali, sebetulnya lebih dari 9 wali itu, tapi di simbolkan dengan wali songo. Wali songo itu 9 wali, posisi 8 wali Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, 1 di Cirebon nih. Disebutnya wali kutub kan yang Sunan Gunung Jati itu ya. Itu para aulia dulu itu dakwah syiarnya itu tidak dengan kekerasan, tidak dengan arogan, tapi dengan seni budaya. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid itu dakwahnya dengan menggunakan media wayang. Ada tahu nggak aslinya seni wayang itu dari mana? India, Hindu. Kisah Ramayana, Mahabharata itu India tuh. Yang mana di abad 14-an tanah Jawa ini didominasi agama Hindu, Buddha. Islam belum hadir. Hadirnya Islam keislaman itu sehingga Nusantara jadi mayoritas Islam walaupun Islamnya KTP ya. Di sana jasanya wali juga. Wali 9, Wali Songo itu berjasa dalam mengislamkan, dalam dakwahnya itu dengan media seni, budaya, tradisi, pendekatannya dengan halus gitu ya. Karena Kanjeng Sunan Kalijaga itu memperhatikan masyarakat pada masa itu hiburan yang disuka itu wayang. Jadi wayang itu kalau sekarang sih bioskop ya. Dulu kan enggak ada bioskop kan? Ya, ada hiburan tuh wah orang itu berduyun-duyun lihat pertunjukan wayang. Tahu nggak artinya wayang? Wayang itu dari kata bayang. Wong Cirebon nyebut batuk. W dan B itu deh. Itu orang yang nonton wayang, yang ditonton tuh bayangannya. Jadi si dalang kan main dalam layar ya. Iya, dalam layar. Dalang memainkan wayang, ada lampu. Nah, yang nonton tuh di balik layar. Jadi yang ditonton tuh bayangan yang dimainkan oleh dalang. Yang mana cerita wayang itu Sunan Kalijaga memainkan wayang sebagai hiburan, sebagai tontonan, sekaligus sebagai tuntunan. Di situ ada dakwah-dakwah yang disisipkan oleh Kanjeng Sunan Kali. Nah, itu refleksi daripada sekarangnya ada televisi, ada bioskop yang awalnya itu. Nah, wayang itu media seni budaya dari kultur India atau Hindu yang sehingga seolah-olah sekarang kita punya gitu. Ya. Nah, tetapi di dalam kisah wayang yang dimainkan oleh Kanjeng Sunan tuh di situ dakwahnya itu ada digambarkan dengan maskotnya tuh wayang yang tidak ada di India, yaitu tokoh Semar. Oh iya. Ya. Semar itu kalau ada lihat
hitam ya, Ya. bogel pendek gitu ya. Ya. Tapi dalam cerita wayang yang dimainkan oleh Kanjeng Sunan, wayang Semar itu sakti mandraguna, saktinya luar biasa, bisa berubah-ubah wujud, bisa mencolok putra, bisa mencolok putri, bisa besar, bisa kecil, bisa ganteng dan lain-lain. Nah itu Semar itu saktinya, bisanya hebatnya Semar, beliau nggak menyombongkan diri, tetap menunduk gitu kan, di profilnya gitu ya. Ya. Beliau tuh kekuatannya, kesaktiannya, jimatnya itu ada. Nah, kekuatannya Semar yang namanya jimat layang kalimusada. Ngerti nggak artinya? Kalimasyahadat. Jadi wong Islam kudu kuat nyekel jimat. Nah, jimat ini kadang-kadang kita salah arti ya. Orang menyebut kata-kata jimat kadang-kadang suka alergi. Jimat itu satu pikirannya keris, batu cincin yang mempunyai nilai mistis. Itu yang dikategorikan mengandung unsur kesyirikan itu. Keris yang bisa menduakan yang di atas, batu cincin ini bisa melet seseorang. Itu yang syirik yang mau gitu. Tapi artian jimat dari para wali, jimat itu dari bahasa Jawa. Ji itu siji. Mat itu di rumah, dijaga nih, jangan lepas. Jadi pegangannya umat Islam, jimatnya cukup syahadat, kalimusyahadah itu. Nah, maka di keraton ini penuh dengan filosofi ya. Jadi jimat yang diartikan kang siji kang kudu di rumah, yang satu yang harus dipegang kuat bagi umat Islam yaitu syahadat. Maka ada upacara tradisi di keraton dari zaman wali sampai sekarang, itu upacara muludan. Ada pernah tahu muludan di Cirebon? Apa namanya? Panjang jimat. Itu filosofi sebetulnya. Jadi arti panjang jimat itu intinya adalah memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Maulud. Itu seluruh umat Islam tuh di dunia memperingatinya, tapi dengan cara masing-masing. Seperti di kampus ada pengajian, di kampung ada pengajian dalam rangka Maulud Nabi ya. Nah, di keraton-keraton khususnya Cirebon upacara Maulud Nabi dengan filosofi simbolisnya namanya panjang jimat, yang artinya sepanjang hidup umat Islam harus kuat memegang jimat. Itu syahadat itu, bukan yang lain ya. Kalau di Jogja Solo sekatenan. Nah, itu dakwahnya para aulia waliullah dulu dengan media seni dan sebagainya. Itu tokoh Semar itu kekuatannya itu jimat layang kalimusada. Semar itu sebagai penasehatnya Pendawa Lima. Ada kan tokoh Pendawa Lima ya. Itu filosofinya. Pendawa lima itu dari kata 5 waktu sholat. Yang ngedampingin sholat itu kan syahadat dulu kan, orang Islam sebelum melakukan sholat dalam rukun Islam tuh satu syahadat ya, itu awalnya. Jadi dalam cerita pewayangan di sana tuh artian wayang tuh bayang. Yang dimaksud bayangan dari setiap karakter manusia. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sifatnya provokasi. Ya seperti dalam cerita wayang itu ada tokoh yang suka memprovokasi, yaitu Sengkuni atau Dorna ya. Itu memang harus sudah ada gitu. Kalau nggak ada itu nggak rame. Ya, itu jadi cerita pewayangan itu memang ada satu ilmu ataupun arahan-arahan, tontonan yang sekaligus dijadikan tontonan. Itu diantara media seni budaya yang diperankan oleh waliullah dulu. Dakwahnya itu dengan seni budaya. Termasuk Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di dalam museum ini ada seperangkat gamelan yang umurnya udah 600 tahun. Gamelan itu hadiah dari Sultan Demak kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu oleh Kanjeng Sunan dimanfaatkan untuk syiar. Jadi gamelan itu namanya sekaten. Digunakan untuk keliling. Istilahnya kalau zaman sekarang sih ngamen ya. Ke daerah ditabuh, pindah lagi ke daerah lagi ditabuh gitu ya. Pada masa itu kan belum banyak orang Islam. Setiap dibunyikan gamelan itu banyak berkerumun penontonnya. Boleh nonton, tapi syaratnya kudu bayar. Kemana-mana kan kita pengen lihat hiburan kudu bayar ya. Tapi boleh nonton harus bayar. Bayarnya bukan dengan uang, tapi cukup dengan baca syahadat saja. Silakan nonton, tapi syahadat dulu. Itu caranya wali dakwahnya dengan syiarnya itu sangat halus ya. Itu dalam pertunjukan, dalam permainan gamelan itu sebelum nonton silakan baca syahadat dulu, kemudian ada dakwah-dakwahnya. Maka gamelannya sampai sekarang ini walaupun usianya sudah 6 abad, 600 tahun masih digunakan setiap acara tradisi ya. Itu kata-kata sekaten itu dari kata syahadat ain, 2 kali syahadat. Itu ya diantaranya media-media yang digunakan waliullah dulu. Masih banyak sebetulnya ya. Itu salah satu contohnya.
ketika perkembangan Islam yang dikenal oleh Syarif ya. Kalau Mbah Pu sendiri itu di era Mbah Pu yang sebagai pendiri kesatuan ini itu bagaimana dalam menjalankan Islam, pendidikan Islam di era Mbah Pu sendiri? Ya, jadi karena Mbah Ku ini melihat keponakannya sekaligus mantu. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ya keponakan ya mantu gitu. Karena nikah dengan anaknya yaitu Ratu Pakungwarti sepupuan. Melihat Kanjeng Sunan Syarif Hidayatullah berpotensi sehingga diteruskan penerus dari Cakrabana. Mbah Ku Cakrabana itu tidak sempat belajar Islam dengan gurunya Syekh Abdul Kafi. Itu ilmunya itu diturunkan kepada keponakan sekaligus mantunya. Jadi beliau itu hanya perintis mendirikan Cirebon. Jadi yang lebih berperan tuh Syekh Syarif dalam penyebaran Islam. Iya. Mungkin ada peninggalan situs peninggalan yang bisa kita lihat nggak sekarang? Situs. Situs Bangunan-bangunan yang di sebelah sini. Iya. Ya ini kan keraton nggak bisa dilihat. Sekalian ditunjukin mungkin Pak. Ada nanti bisa jalan aja sendiri ya. Ya sekarang ngobrol aja dulu. Sok apa lagi yang ditanyakan. Nanti sebagian nanti Bapak jelaskan tentang bangunan itu. Masjid Agung boleh nanti dijelaskan. Jadi bangunan tinggalan wali yang di Cirebon bukan hanya keraton ya. Keraton, Masjid Agung Cipta Rasa dan kompleks makam. Yang kompleks makam itu yang dulunya tempat belajar ilmu agamanya orang tuanya di situ. Sebelum jadi kompleks makam di situ merupakan satu padepokan. Kalau sekarang sih macam pondok lah gitu ya, tempat belajar ilmu agama Islam, yaitu Syekh Nur Jati membuka pendidikan di situ tentang keagamaan. Nah setelah para sepuh wafat meninggal dimakamkan di situ sehingga menjadi satu bukit tempat pemakaman raja-raja di situ yang disebutnya astana. Astana ini istana, itu bedanya istana dan astana. Istana adalah rumah tempat tinggal, astana itu tempat makam raja-raja. Itu mungkin metodenya Pak. Ya, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati membuat 42 petatah petitih. Petatah petitih itu petuah. Kita mesti buka bukunya ya. Jadi di antaranya yang menjadi ikon Cirebon, satu amanah atau petuah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, ingsun titip tajuk lan fakir miskin, itu yang jadi ikon. Betulnya banyak, lebih dari 42 semuanya. Pernah dikaji oleh mahasiswa UGM tentang petatah petitih itu ya. Ada 42 petatah petitih, itu merupakan pesan-pesan amanah sekaligus ilmu yang diajarkan beliau. Salah satunya itu ingsin titip tajuk lan fakir miskin. Itu amanah yang sangat-sangat dalam sekali sebetulnya. Beliau tuh nggak menitipkan harta peninggalan apa enggak. Yang diamanahkan ingsun titip, beliau tuh menitipkan tajuk dan fakir miskin. Yang dimaksud bukan menitipkan tajuk nih. Bukan, jadi Islamiyahnya gitu loh. Ramaikan masjid itu dengan kegiatan keagamaan, keislaman khususnya. Dan peliharalah anak-anak yatim, anak orang terlantar. Yang itu kan udah ada di undang-undang itu ya, pembukaan undang 45 ya. Anak-anak terlantar segala macam di negara itu sudah ada amanah dari Sinuhun. Itu diantaranya. Ada nggak ya manuskrip yang sekarang? Manuskrip banyak. Di museum tuh ada beberapa manuskrip yang bisa dilihat. Cuman mungkin termasuk Bapak sendiri belum bisa membacanya. Karena di manuskrip itu bertuliskan pegon. Ada Jawa Kawi. Ada yang berbahasa Belanda juga. Manuskrip itu ya memang dilindungi ya dari kearsipannya. Karena bahasanya dan kepustakannya juga sudah sangat-sangat rapuh ya. Itu ada di museum sebagian. Jadi di sana ada salah satu judul seperti Serat Sentini. Serat Sentini itu salah satu manuskrip yang sangat dicari orang itu. Kemudian ada lagi pengen jadi raja pun ada tata caranya gitu. Jadi nggak sembarang, apalagi sekarang orang pengen jadi presiden, jadi wali kota, itu pengen jadi raja pun ada aturan tata caranya di manuskrip itu ya. Jadi manuskrip itu yang ditulis tangan oleh para orang-orang terdahulu yang bahasanya kalau nggak bisa betul-betul bisa membaca itu ya nggak ngerti gitu. Kadang-kadang orang lihat ke museum ya, tapi ada sih beberapa pengunjung yang masih bisa membaca pegon itu kan. Pegon kan Arab gundul ya. Huruf Arab yang nggak pakai tanda-tanda. Nah kalau dibaca itu bukan Al-Quran,
bahasanya ada yang Sunda, ada yang Jawa gitu. Itu merupakan masih secret ya, masih merupakan ada rahasia-rahasia apa di dalam itu. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby